dibuat, juga berbagai macam program yang dilakukan. Dan jangan lupa juga Profesor Bettner ini banyak sekali sudah menghasilkan para dokter orang-orang Indonesia yang studi di Van Vollenhoven Institute, dan sekarang juga masih banyak menjadi pembimbing dari mereka ini ya. Jadi di situ kontribusinya besar sekali karena orang-orang ini kan nanti akan pulang ke Indonesia menyebarkan, mengembangkan social legal studies. Nah, harus saya sebutkan mengapa acara ini berlangsung, ada latar belakangnya, yaitu Ibu Diani menunjukkan WhatsApp dari Profesor Boy Marjono almarhum yang mengharapkan Profesor Adrian Bettner memberi public lecture di Pancasila. Lalu nama saya disebut-sebut. Saya harus menghubungkan Ibu Diani dengan Profesor Adrian gitu ya. Mengapa Pak Boy sangat tertarik dengan Profesor Adrian? Saya tidak menyangka juga karena Pak Boy bidangnya hukum pidana. Meskipun dia sangat berperhatian pada soal-soal isu kemasyarakatan. Banyak Pak Boy dari jauh itu mengamati apa yang kita lakukan berdua Adrian sejak tahun 2006, Van Vollenhoven Institute banyak melakukan kerjasama, terutama pada waktu itu adalah pelatihan Social Legal Studies. Pesertanya adalah dosen-dosen fakultas hukum di banyak tempat di Indonesia, dan sekarang sudah berkembang banyak sekali lulusan dari kursus itu yang kemudian S3 ke VVI gitu ya. Nah, jadi bersama Profesor Jan Michiel Otto, Profesor Adrian Bettner ini memperkenalkan Social Legal Studies, dan saya kira Adrian harus berbahagia karena Social Legal Studies hari ini sudah lumayan berkembang di berbagai tempat. Anak-anak muda senang belajar itu dan ingin memperdalam itu. Nah, saya kira itu saja perkenalan Profesor Adrian dari saya. Saya persilakan. Waktunya terserah berapa lama, silakan. Terima kasih banyak Bu Sulis dan terima kasih Prof. Edi. Senang sekali saya dapat kesempatan bicara di Universitas Pancasila. Saya sudah sering lewat Universitas Pancasila kalau pergi ke UI, dan tiap kali saya ingin, oke, barangkali satu hari akan saya ke sini juga. Dan walaupun ini kesempatan hanya online, saya tetap senang memang boleh bicara sekarang ini, dan harapan saya lain kali bisa saya mengunjungi universitas itu secara nyata. Saya akan share screen. Bentar. Silakan. Ya. Sudah dikasih akses. Oke. Saya kira sudah. Ya, saya coba untuk. Ya, oke. Jadi saya mau bicara mengenai pluralisme hukum, diferensiasi hukum, dan penemuan hukum. Itu yang saya tambahkan karena saya akan coba untuk menjelaskan kenapa social legal studies juga penting buat pakar yuridis, bahwa sebetulnya ada perkembangan di seluruh dunia, termasuk di Belanda, di mana social legal studies dianggap semakin penting untuk dipelajari oleh mahasiswa-mahasiswa hukum, dan juga kalau kita lihat pengalaman hakim-hakim di Belanda yang melihat bahwa karena dunia menjadi semakin kompleks, kompleksitas itu harus dipelajari untuk memang mengambil keputusan hukum yang baik dan benar. Yang juga menarik, yang akan saya juga tunjuk adalah bahwa ini perkembangan yang sudah terjadi 100 tahun lebih yang lalu, dan itu memang waktu itu juga ada perkembangan dunia modern yang membuat masalah baru buat orang, buat hukum, dan responsnya dan diskusinya sangat mirip keadaan yang sekarang ini. Jadi harapan saya bisa menjelaskan sedikit mengenai diskusi-diskusi itu, dan mudah-mudahan itu akan bermanfaat untuk mahasiswa di Universitas Pancasila juga. Nah,
Tapi saya akan mulai dengan suatu kejadian di Belanda yang baru memang meletus, kita bisa bilang. Itu namanya the allowance affair, dalam bahasa Inggris the toeslagaffaire. Jadi itu seperti toeslag adalah tunjangan, dan masalahnya seperti ini. Jadi banyak orang di Belanda yang bekerja, kalau mereka punya anak, mereka bisa mendapat tunjangan dari pemerintah untuk membiayai kindergarten. Jadi anak bisa disuruh ke tempat penjaga anak, dan itu mereka harus menjelaskan, oke, kita membawa anak ke sana dan mereka dapat tunjangan untuk membiayainya. Nah, apa yang terjadi karena kira-kira 10 tahun yang lalu ada skandal di Belanda karena ternyata ada banyak ada orang dari Bulgaria yang menyalahgunakan sistem tunjangan lain, dan mereka dapat tunjangan meskipun mereka tidak berhak atas tunjangan itu. Dan waktu itu memang pemerintah dan parlemen menjadi sangat kritis terhadap tiap bentuk tunjangan, dan akibatnya undang-undang yang kemudian dibuat untuk tunjangan anak yang menjadi akar masalah sekarang ini adalah undang-undang yang sangat ketat sekali, dan memang di dalam undang-undang itu dibilang bahwa kalau misalnya saya buat satu kesalahan kecil, jadi misalnya jumlah uang yang saya deklarasi adalah kira-kiranya, jadi saya berhak atas kira-kiranya 20.000 euro. Kalau hanya 10 euro salah, saya catat, itu saya harus membayar kembali semua yang sudah saya dapat. Jadi tidak ada proporsionalitas sama sekali dalam hal ini. Nah, apa yang terjadi adalah bahwa karena banyak alasan orang yang memang yang sebetulnya beritikat baik, tapi membuat kesalahan kecil, tapi bisa juga karena tempat penjaga anak yang membuat kesalahan. Jadi memang ribuan orang yang dikenakan oleh sanksi dari pemerintah yang harus membayar kembali ribuan euro. Dan itu biasanya orang kecil yang tidak punya banyak uang, yang tidak bisa mengembalikan. Jadi mereka memang besar harus keluar dari rumahnya. Itu memang sangat mengerikan situasi mereka. Dan baru kira-kira 7-8 tahun sesudah itu terjadi, terdapat perhatian dari pemerintah, dari parlemen untuk hal ini itu, dan sekarang dianggap itu memang salah. Nah, yang buat saya paling menarik adalah bahwa memang ada beberapa orang tua di sana yang coba untuk yang menuntut tindakan pemerintah terhadap pengadilan. Dan anehnya memang bertahun-tahunan pengadilan itu memang menolak dan tidak ingin menggunakan asas proporsionalitas dalam hal ini, karena dalam undang-undang jelas, itu memang sangat jelas dibilangin bahwa kalau memang ada, meskipun ini kesalahan kecil sekali, harus membayar kembali semuanya. Meskipun itu memang sebetulnya berhak atas uang yang besar itu. Jadi aneh sekali situasinya. Nah, itu saya tidak bisa lihat sebentar. Saya coba. Ya, penjelasan untuk kejadian seperti itu. Saya coba lagi. Ya, jadi alasannya sebetulnya adalah ide bahwa kita hanya bisa membuat kepastian hukum kalau hakim
tidak punya diskresi sama sekali untuk mengambil keputusan untuk menerapkan hukum dalam kasus tertentu. Dan dan sekarang di Belanda memang kelihatannya bahwa hasilnya bisa sangat tidak adil dan apalagi bahkan tidak diharapkan sebetulnya oleh pemerintah. Karena pemerintah, kalau mereka bayangkan mereka sudah menduga sebelumnya apa yang akan terjadi, mereka pasti akan membuat undang-undang yang lain, yang berbeda. Tapi karena keterikatan hakim kepada kata-kata undang-undang, hasilnya sangat tidak adil. Dan idenya mengenai kepastian hukum itu adalah satu hal yang sangat penting dan sering didiskusi, pasti juga didiskusi di pendidikan hukum di Indonesia. Kenapa penting? Kita ingin juga bahwa kasus-kasus sama ditangani secara sama oleh hakim. Kita juga ingin bahwa kita tahu apa yang diharapkan dari kita, dari undang-undang. Tapi kalau kami memang menganut konsepsi kepastian hukum itu dengan terlalu ketat, itu sebetulnya kami melihat bahwa mengakibatkan ketidakadilan yang besar dan juga akibat-akibat lain yang tidak diharapkan sebetulnya. Nah, kalau kita lihat ini, jadi idenya mencari kepastian hukum. Bagaimana kita bisa mencari kepastian hukum? Nah, orang ini namanya Pak Georg Puchta dari Jerman di abad ke-19 dia menjadi salah satu tokoh Begriffsjurisprudenz. Itu namanya untuk sistem hukum yang sangat doktriner, yang tidak memperhatikan fakta-fakta yang terjadi dalam prakteknya, tapi yang hanya melihat aturan-aturan hukum dan yang mencoba untuk membuat semacam kenyataan yang sebetulnya surreal dalam bahasa Inggris, yang tidak ada hubungan yang sangat jelas dengan kenyataan itu sama sekali. Dan hasilnya itu nanti akan saya menunjuk satu kasus untuk memberi contoh bagaimana hasil bisa seperti apa. Tapi kemudian reaksinya adalah satu sekolah hukum yang cukup terkenal juga di Indonesia, the Freie Rechtsschule. Salah satunya adalah juga pencipta sosiologi hukum, Eugen Ehrlich, yang sangat kritis terhadap pendekatan Puchta dan sekolahnya, dan yang bilang bahwa seharusnya kami memang harus mempelajari fakta-fakta dengan baik, kami harus juga lihat norma-norma dalam masyarakat, tapi kita juga harus menjelaskan hukum atau menginterpretasi hukum yang tertulis dengan memperhatikan kenyataan dan norma-norma yang hidup dalam kemasyarakatan. Di Belanda, satu orang yang terkenal, karena itu sebetulnya bukan sosiolog hukum, tapi pakar hukum, profesor hukum, Henry Heijmans, menjadi satu tokoh barisan ini, sekolah baru ini, dan Pak Henry Heijmans memang pernah, jadi dia berjalan sebagai hakim 10 tahun, dia memang tahu apa yang dia paparkan, dia tahu bagaimana pikiran hakim dan situasinya, dan dia sangat kritis terhadap praktek yang beliau temukan di Amsterdam. Dan waktu pada saat dia menjadi profesor di Amsterdam, profesor di civil law, di hukum perdata,
dia orasi ilmiah sangat kritis terhadap cara untuk menentukan cara penemuan hukum yang sampai saat itu. Nah, kasus yang dia bicarakan adalah kasus, dia mulai dengan kasus yang cukup menarik dengan satu orang cukup kaya, Pak Duivenstein, yang meninggal dalam tahun 1905. Dan Pak Duivenstein itu mewariskan kekayaannya kepada satu museum atau kepada yayasan museum yang masih bisa dikunjungi di Belanda, itu Museum Frans Hals, dan di Haarlem, dan ya, jadi kira-kiranya semuanya baik. Hanya ada satu masalahnya. Jadi ternyata bahwa yayasan itu didirikan pada tahun 1880, dan untuk waktu 25 tahun. Jadi pada saat Pak Duivenstein meninggal dunia, ternyata bahwa yayasan itu memang secara hukum tidak ada lagi. Sesudahnya diperpanjang, dalam artinya tidak bisa diperpanjang secara langsung, tapi dibentuk lagi. Dan memang dengan semua kekayaan yang sebelumnya sudah ada, mereka meneruskan tugas mereka. Tapi kata hakimnya, warisan dari Pak Duivenstein tidak bisa diterima oleh museum itu, oleh yayasan itu, karena sebetulnya tidak ada. Jadi apa yang terjadi itu memang uangnya tidak bisa kepada yayasan itu, dan itu memang pergi kepada ya, saya tidak tahu, keponakan atau famili lain. Pak Duivenstein itu tidak seperti kemauan dia. Nah, kata Pak Heijmans bahwa ini memang sama sekali tidak masuk akal, dan itu memang salah satu contoh penerapan hukum, interpretasi hukum yang sama sekali tidak masuk akal. Jadi itu memang kenyataan hukum yang tidak sejalan dengan kenyataan yang berada di Haarlem, di lapangan. Itu memang membuat ketidakadilan yang besar. Dan Pak Heijmans bilang, karena itu memang kami selalu harus memperhatikan norma-norma dalam kenyataan yang hidup. Jadi kita harus memang memperhatikan yang banyak sudah menyebut pluralisme hukum. Jadi sekarang ini perdebatan ini di Belanda memang juga penting untuk Indonesia sebetulnya, karena kepastian hukum saya tidak bisa hukum di Hindia Belanda, di sana memang ada perdebatan pada saat itu apakah memang hukum Indonesia harus diunifikasi. Dalam artinya bahwa kode sivil di Belanda, kitab undang-undang hukum perdata, apakah harus diterapkan untuk seluruh orang Indonesia. Dan menariknya memang dua tokoh-tokoh hukum di sana, kedua-duanya memang orang yang memperhatikan nasib orang Indonesia. Jadi ada juga banyak yang tidak peduli sama sekali, yang hanya ingin jadi kaya dan ingin mengeksploitasi Hindia Belanda saja. Tapi orang ini adalah Van Deventer, yang memang terkenal karena karyanya Een Ereschuld, yang memang bilang bahwa seharusnya Belanda menginvestasi di Indonesia untuk membangun masyarakat Indonesia. Dan ada Van Vollenhoven yang juga terkenal seperti orang yang memang yang mempedulikan nasib orang Indonesia. Tapi visi mereka sangat berbeda. Jadi Van Deventer bilang itu memang kita harus mendapat unifikasi, jadi aturan-aturan sama yang berlaku untuk semuanya.
Tapi respons van Vollenhoven memang sangat kritis, walaupun dia secara etis dia sangat dekat dengan Van Deventer. Tapi kata Van Vollenhoven itu sama sekali tidak masuk akal, karena itu memang tidak bisa diterima oleh orang Indonesia. Karena orang Indonesia memang punya sistem hukum sendiri, hukum adat untuk kebanyakannya. Dan argumentasinya Pak Van Vollenhoven sangat meyakinkan, dan pada akhirnya memang ide untuk mengunifikasikan hukum memang tidak dilaksanakan. Dan itu kemudian menjadi perdebatan terus. Jadi tadi kami bicara pada tingkat hakim dan pengambilan putusan hakim. Sekarang kita juga membicarakan mengenai keputusan di tingkat legislator. Dan apakah legislator itu bisa memperhatikan keanekaragam masyarakat dan bagaimana sejauh mana aturan-aturan harus berbeda untuk satu kelompok dengan satu kelompok yang lain. Kemudian di Indonesia merdeka, politik berubah karena zaman berubah dan juga masyarakat berubah, dan itu menjadi kodifikasi dan adalah bahwa di tahun 1947, Profesor Supomo di Universitas Indonesia mengatakan dalam orasi diesnya bahwa seharusnya hukum Indonesia memang diunifikasi. Itu memang ada jalan ke masa depan. Dan itu menarik karena Profesor Supomo memang terkenal sebagai ahli hukum adat, dan itu memang sebelum merdeka, Indonesia merdeka, Prof. Supomo yang memang mempelajari hukum adat di banyak di Jawa Tengah, terutama Jawa Barat terutamanya, dan banyak yang kiranya dia akan mendorong, mendukung peranan dalam orasi diesnya kelihatannya tidak seperti itu. Tetapi kalau kita melihat tulisan lain dalam bahasa Belanda dari tahun 49 untuk itu karena waktu itu ada halo. Jadi ada 25 tahun rechtshogeschool. Jadi ada tulisan Supomo lain yang menjelaskan, yang jauh lebih bernuansa, yang bilang bahwa memang kodifikasi dan unifikasi adalah penting, tapi ini memang ada beberapa daerah di mana kodifikasi dan unifikasi sulit sekali dan tidak bisa dijalankan. Jadi saya kira ini tulisan yang cukup menarik dan yang lebih bernuansa dan memberi kesan yang lebih baik. Tapi karena politik waktu itu dan karena tujuan untuk membangun Indonesia dan untuk menjadi unifikasi negaranya, tapi juga hukumnya, kodifikasi dan unifikasi menjadi politik hukum negara Indonesia pada waktu itu. Dan itu sebetulnya tidak berubah sesudahnya. Nah, karena juga dalam prakteknya masih ada keanekaragam norma-norma, ada legal pluralism dalam prakteknya, dan karena alasan lainnya termasuknya bahasa hukum yang harus dari bahasa Belanda kepada bahasa Indonesia, karena juga rezim otoriter yang muncul, jadi Orde Lama dan Orde Baru. Kami lihat bahwa sistem hukum di Indonesia sangat tertekan dan perkembangannya tidak seperti diharapkan.
Jadi kepastian sistem hukum itu memang berkurang. Dan dalam suasana itu kita lihat bahwa memang ada beberapa usaha untuk memperbaiki kepastian hukum itu, untuk mendukungnya. Dan salah satunya adalah ide bahwa hukum murni adalah cara penerapan hukum, adalah cara pikiran hukum yang bermanfaat buat untuk menciptakan kepastian hukum di Indonesia. Itu cukup mirip sistem Puchta yang saya sebut beberapa slide yang sebelum ini. Dan teori hukum murni itu dalam prakteknya itu memang menghasilkan hasil yang unfair, tidak adil, seperti terjadi di Jerman dan di Belanda 100 tahun yang lalu. Dan kami juga bisa melihat bahwa ada kritik terhadap teori hukum murni itu dan penganutnya. Yang paling terkenal saya kira itu buku Widodo Dwi Putro, kritik terhadap paradigma positivisme hukum. Menurut saya ini judul yang salah, seharusnya kritik terhadap paradigma formalisme hukum, karena pendekatan penganut teori hukum murni itu mereka bukan legal positivist, tapi lebih berarah kepada legal formalism yang bedanya, yang jauh lebih ketat. Jadi diskusi yang cukup mirip. Nah, ini diskusi yang sebetulnya di Belanda juga tiap kali muncul, karena kami juga dari formalisme kepada kebebasan kepada formalisme lagi. Tapi pada umumnya kita lihat bahwa sekarang ini memang jelas buat hukum, buat pakar hukum, buat hakim-hakim bahwa pengetahuan mengenai sistem norma-norma lain, mengenai pluralisme hukum, tapi juga mengenai kompleksitas masyarakat sangat penting untuk bisa menerapkan hukum dengan cara yang adil. Nah, saya kira di sini itu memang masuk akal untuk melihat sebentar apa yang kita bisa, bagaimana kita bisa cari pendekatan yang seimbang antara kepastian hukum. Karena kepastian hukum itu sebetulnya bukan tujuan tunggal sistem hukumnya. Ada tujuan lain, dan saya tahu banyak mahasiswa hukum di Indonesia memang tahu gambar ini. Jadi ada kepastian hukum, ada keadilan, itu juga seharusnya ada, dan ada kemanfaatan. Dan dalam tiap kasus, jadi apakah pada tingkat pembuat undang-undang atau tingkat hakim atau tingkat pejabat pun, itu memang ketiga tujuan hukum itu memang seharusnya seimbang. Jadi hukum tidak bisa hanya memanfaatkan, tidak hanya boleh mengutamakan kepastian hukum, tapi harus juga memperhatikan tujuan lain itu. Nah, bagaimana kita bisa melaksanakan itu dalam prakteknya? Itu pertama-tama kita bisa menggunakan macam-macam sumber hukum. Jadi tidak hanya undang-undang, seperti misalnya waktu itu di akibat ke-19 di Belanda itu memang biasa, jadi hanya menggunakan undang-undang sebagai sumber hukum. Itu sudah cepat mulai berubah dengan juga menggunakan jurisprudensi, menggunakan doktrin, tapi juga memperhatikan kebiasaan misalnya, itu juga menjadi sumber hukum. Jadi kalau kita melihat bahwa undang-undang meskipun penting, tapi kadang-kadang undang-undang bisa dikesampingkan karena kebiasaan, karena prakteknya berubah. Itu
diakui oleh hakim-hakim di Belanda dan di seluruh negara Eropa sebetulnya. Kemudian menggunakan macam-macam metode interpretasi. Jadi tidak hanya interpretasi gramatikal, tapi juga teleologi, apa tujuan hukum, tapi juga sistematika. Itu sangat penting sebetulnya untuk kepastian hukum juga, bahwa sistematika hukum dipertahankan. Dan untuk itu kita bisa menggunakan metode-metode. Yang kemudian itu penting adalah komunikasi antara para aktor hukum. Nanti akan saya menjelaskan lebih lanjut. Tapi dengan komunikasi itu maksud saya bahwa kalau DPR membuat undang-undang baru, itu penting mereka tahu bagaimana pengalaman hakim-hakim dengan menerapkan undang-undang yang sebelumnya. Jadi prakteknya seperti apa. Kalau juga mereka bicara sama tahu apa yang menjadi masalah di kalangan pengadilan, tapi juga mereka tahu misalnya di bidang eksekutif dengan menerapkan hukum itu dalam prakteknya apa masalah yang terjadi. Tapi juga antara misalnya antara para pakar hukum di universitas dan para hakim. Jadi seharusnya hakim membaca apa yang ditulis oleh para pakar hukum mengenai putusan mereka. Jadi di banyak negara di mana sistem hukumnya berjalan dengan cukup baik, salah satu prekondisi adalah terjadi komunikasi antara para aktor itu. Nah, kemudian yang saya ingin menggarisbawahi adalah diferensiasi hukum yang penting. Dan itu diferensiasi hukum itu memang salah satu istilah yang tidak sering dipakai. Saya coba untuk menerjemahkan, barangkali ini bukan bahasa Indonesia yang baik dan benar, tapi saya kira ini satu percobaan untuk definisi. Jadi proses penentuan akibat yuridis suatu tindakan atau konstelasi fakta untuk kelompok atau individu tertentu, di mana tindakan atau konstelasi fakta sama, tetapi akibat yuridis berbeda dari satu kelompok atau individu ke kelompok atau individu lain. Jadi yang maksud saya misalnya kalau, dan itu memang kita bisa melihat itu di Indonesia juga. Di Indonesia memang ada juga legal pluralism yang diakui oleh negara. Kalau kita misalnya hukum keluarga, hukum perkawinan, itu memang jelas bahwa aturan untuk orang Muslim berbeda dengan aturan-aturan untuk orang Katolik misalnya. Jadi kami lihat bahwa hukum sendiri pada tingkat yang paling atas itu sudah berbeda antara kelompok-kelompok tertentu. Menurut saya itu memang seharusnya hakim-hakim juga memperhatikan ketidakbersamaan antara orang tertentu, dan karena itu memang menerapkan aturan-aturan hukum yang berbeda atau dengan interpretasi lain supaya memang kemanfaatan dan keadilan terutamanya itu memang dihormati. Jadi misalnya kalau kita melihat kasus-kasus di satu kasus kecil, kalau ada orang pengemis yang mencuri nasi di dari pedagang kaki lima, itu berbeda dengan anak kaya yang mencuri dari pedagang kaki lima. Menurut saya itu memang seharusnya lebih dihukum dengan lebih ketat yang keduanya, karena itu memang ada, jadi harus ada diskresi hakim atau harus ada semacam lowongan untuk menerapkan aturan-aturan hukum. Jadi
Kalau kita lihat kemudian masalah penemuan hukum di Indonesia, apakah sistem hukum Indonesia membiarkan kami membuat diferensiasi hukum dan kami memang mencari keseimbangan antara tiga tujuan hukum itu. Nah, salah satunya pluralisme hukum tidak cukup diakui. Karena itu memang ada contoh baik di mana diakui, tapi kadang-kadang memang tidak. Dan terutamanya di bidang hukum pertanahan, kami melihat bahwa negara sangat berkuasa dan tidak ingin mengakui hak-hak masyarakat tertentu, tidak hanya masyarakat adat, tapi juga orang biasa yang tinggal di tanah itu selama 40-50 tahun dan kemudian dieviksi dengan tidak diberikan ganti rugi yang layak. Nah, itu berhubungan dengan pluralisme hukum yang tidak cukup diakui. Kedua-duanya, sumber hukum lebih banyak bisa diakses, tetapi belum dipakai secara full. Yang saya maksud adalah bahwa sampai 10 tahun yang lalu itu memang jurisprudensi Mahkamah Agung misalnya tidak bisa diakses dengan baik oleh peneliti, tapi juga buat hakim tidak mungkin mereka mengakses banyak jurisprudensi yang sebetulnya penting sekali. Jadi memang ada beberapa alasan itu, ada juga ketidakmauan dari hakim-hakim tertentu karena ingin lebih bebas atau alasan-alasan lain. Tapi saya kira itu memang penting sekali bahwa sumber hukum yang bisa diakses memang dipakai oleh pakar yuridis. Kemudian pertimbangan hukum dalam putusan pengadilan banyak yang masih terbatas. Jadi seringkali itu jarang sebetulnya, dan memang ada banyak tulisan, banyak kritik terhadap Mahkamah Agung pun. Dari tulisan Rifki Assegaf termasuknya, tapi juga Simon Butt, Herlambang, Wieradraman, banyak yang mengkritisir putusan-putusan pengadilan di Indonesia karena pertimbangan, dan itu juga karena pertimbangan alasan yang diberikan untuk pengambilan putusan tertentu sangat sedikit. Jadi biasanya saya sendiri, penelitian saya di bidang pengadilan tata usaha negara, saya melihat sekarang jauh lebih baik dari 20 tahun yang lalu. Jadi memang ada perkembangan positif di sana, tapi meskipun begitu masih banyak contoh putusan yang tidak akurat. Metode interpretasi sedikit, jadi itu memang teleologi hampir selalu tidak ada, jarang sekali. Dan kadang-kadang logikanya kurang. Nah, itu untuk mahasiswa ini penting, jadi jangan menerima putusan-putusan pengadilan sebagai sesuatu yang baik dan yang seharusnya menjadi contoh, tapi harus kritis. Harus kritis apakah memang alasan yang baik yang diberikan oleh hakim baik, apakah memang metode interpretasi seperti apa, apakah bisa diterima, apakah memang ada metode interpretasi yang menghasilkan akibat yang lebih diharapkan, yang lebih cocok dengan tujuan-tujuan sistem hukum itu. Nah, doktrin di artikel majalah hukum seringkali cenderung deskriptif dan tidak bermanfaat buat praktek hukum. Di sini saya juga harus mencatatkan bahwa saya melihat perkembangan positif, bahwa memang 20 tahun yang lalu memang kalau saya membaca artikel dalam jurnal hukum di Indonesia itu jarang ada artikel yang saya kira memang penting dan seharusnya dibaca oleh seluruh pakar yang aktif di bidang itu, tapi sekarang saya lihat bahwa lebih banyak artikel yang menjadi menarik. Nah, karena sekarang ini juga ada kewajiban untuk mempublikasi di jurnal internasional, jadi itu pakar hukum Indonesia juga dipaksa, diwajibkan untuk menggali lebih dalam, untuk melihat latar belakang seperti masalah-masalah seperti apa. Karena kalau tidak, itu pasti tidak menarik juga buat kolega-kolega di negara-negara lain.
meskipun begitu masih banyak artikel yang tidak yang mutunya tidak terlalu baik, dan itu memang satu bidang di mana kita bisa melihat ada perkembangan yang positif dalam tahun yang akan datang. Kemudian yang paling utamanya barangkali ada komunikasi antar pakar hukum. Jadi kami lihat bahwa kalau misalnya kami melihat aktor-aktor hukum ini DPR yang membuat undang-undang, hakim yang membaca undang-undang yang kemudian akan ambil putusan, dan kemudian putusan itu memang dilihat oleh para advokat, tapi kemudian para advokat juga bisa kembali memberi masukan kepada reaksi kemudian kepada pengadilan mengenai putusan itu. Lebih penting lagi itu misalnya jadi ada putusan hakim yang dibaca oleh pakar yuridis di universitas dan kemudian ditulis di dalam buku-buku atau artikel, dan kemudian itu dibaca lagi oleh para hakim. Jadi yang saya coba untuk menunjukkan di sini adalah bahwa satu sistem hukum yang berfungsi dengan baik, dengan efektif, memang mempunyai, memang dilaksanakan oleh komunikasi terus-menerus antara seluruh pihak, dan itu memang kalau kita lihat Indonesia sekarang ini, kami lihat bahwa banyak komunikasi memang tidak jadi jarang ada referensi kepada literatur hukum oleh DPR meskipun ada naskah akademis. Jarang ada hakim yang membaca tulisan doktrin hukum. Di tingkat Mahkamah Agung memang ada hakim yang sibuk sekali, hampir tidak punya waktu untuk membaca literatur. Jadi saya juga sangat sadar bahwa ada alasan di kalangan universitas, di kalangan pengadilan yang luar, jadi yang menunjukkan bahwa tidak, itu bukan masalah keetikat tidak baik, tapi itu juga kekurangan dana, kekurangan tenaga yang menciptakan situasi seperti itu. Oke, jadi ini memang menjadi beberapa building blocks untuk memperbaiki penerapan hukum, untuk di mana juga kami lihat bahwa pengetahuan mengenai kenyataannya yang memang diletakkan kadang-kadang dalam jurisprudensi, dalam sumber-sumber hukum lain, tapi juga yang selalu muncul dari pengetahuan mengenai juga akibat hukum dalam prakteknya, yang seharusnya masuk lagi pada pengambil keputusan di kekuasaan kehakiman, tapi juga yang penting untuk pencipta hukum, jadi DPR sama Presiden, dan juga pencipta hukum di tingkat lebih lama. Jadi yang penting itu diperhatikan. Nah, saya akan kembali kepada kasus yang pertama di Belanda karena saya ingin memang menggarisbawahi lagi bahwa ini bukan masalah di Indonesia saja. Jadi itu memang masalah yang terjadi di semua dan diskusi yang kita temukan di seluruh dunia. Dalam kasus masalah tunjangan, yang paling menarik adalah bahwa salah satu institusi yang melakukan introspeksi adalah tidak bisa membaca introspeksi hakim. Jadi yang menarik buat saya adalah, dan aneh juga, hanya hakim yang sebetulnya yang melihat apa yang kita buat yang salah, bagaimana kita bisa memperbaiki
kinerja kami sehingga hal seperti ini tidak terjadi lagi. Nah, sebetulnya tidak terlalu sulit. Saya sudah bisa bilang sebelumnya bahwa harus memperhatikan ini. Nah, pertama-tama memperhatikan asas proporsionalitas. Yang menurut saya kesalahan besar ini adalah bahwa hakim memang setuju untuk mengesampingkan satu asas yang memang adalah dasar sistem hukum yang seharusnya berlaku selalu untuk setiap kasus dan jangan diterima itu dikesampingkan oleh dikesampingkan oleh DPR dalam undang-undang. Dan itu juga memang konklusi mereka. Kemudian memperhatikan dampak kebijakan yang kontroversial. Jadi kalau mereka sudah dapat kesan, dapat insight dari kasus-kasus tertentu bahwa memang ada masalahnya dan itu sudah jelas sekali, seharusnya mereka melihat lebih dalam, melihat apakah itu lebih umum, dan di sana pentinglah bahwa hakim mengerti dampak kebijakan, bagaimana caranya, bagaimana mekanismenya. Dan itu memang menunjuk bahwa mereka membutuhkan pengetahuan sosiolego. Itu juga untuk poin keempat, jadi memperhatikan implikasi suatu keputusan, itu jangan sampai hakim sudah mengambil putusan dan situasinya selesai. Jadi saya kenal sama hakim yang memang yang kadang-kadang mampir di penjara atau pergi ke penjara untuk melihat apa penjara itu. Jadi saya melaksanakan keputusan seperti itu, apa akibatnya untuk orang yang demikian. Jadi harus membaca, harus juga membaca informasi dari kriminolog yang melakukan penelitian. Dan dalam hal ini memang sebetulnya di surat kabar, tapi juga di jurnal-jurnal sosiologis, memang ada banyak kecaman terhadap kebijakan pemerintah dalam kasus tunjangan itu. Memperhatikan prinsip-prinsip dasar keadilan. Jadi satu hakim, kata hakim Belanda, harus selalu memperhatikan apa yang dianggap adil dan apa alasannya. Dan seperti sudah dijelaskan oleh Amartya Sen, filsafat hukum dan filsafat umumnya, Sen bilang bahwa itu memang untuk mendefinisi apa keadilan itu sulit sekali, tapi untuk melihat ketidakadilan biasanya tidak terlalu sulit. Jadi ketidakadilan lebih gampang ditemukan daripada mendefinisikan apa keadilan itu. Jadi empat konklusi yang diambil di Belanda dari kasus tunjangan, dan nanti akan kita lihat apakah hakim memang bisa mengubah perspektifnya dan memperhatikan jadi akan mengambil putusan yang lebih adil dalam masa depan. Kembali ke poin terakhir, slide terakhir. Jadi untuk mencapai keseimbangan antara tiga tujuan sistem hukum, kita harus mengakui pluralisme hukum. Kita harus tahu bahwa memang ada juga sistem normatif lain dalam masyarakat, dan kita harus sadar bahwa pengambilan keputusan hanya menurut hukum tertentu, menurut misalnya undang-undang, itu barangkali tidak akan mendukung keadilan. Misalnya dalam hukum pertanahan, jadi ada banyak kasus yang terkenal di Indonesia, misalnya Nenek Mina, di mana kita bisa bahwa sebetulnya hakim memang beritikat baik, jadi keinginannya baik, tapi caranya untuk menemukan hasilnya kurang. Kalau memang dia sadar dari pluralisme hukum dan juga dia ingin untuk mengakui pluralisme hukum sampai titik tertentu dalam putusannya, itu akan membuat hasil yang lebih adil.
menggunakan metode penemuan hukum yang bervariasi untuk mencapai diferensiasi. Nah, itu juga kita lihat bahwa pengetahuan mengenai metode interpretasi hukum penting sekali karena hakim sehingga hakim atau pakar hukum lebih umumnya tidak terikat dengan ketat kepada kalimat-kalimat dalam undang-undang. Itu bukan hanya masalah gramatikal, jadi interpretasi gramatikal sebetulnya tidak ada menurut teman-teman filsafat hukum di Universitas Leiden. Jadi kami selalu harus melihat menggunakan teksnya dengan cara yang lebih luas. Dan pada akhirnya mengevaluasi fakta dengan pengetahuan latar belakang sosiologisnya, tetapi dengan mencantumkan perspektif aturan. Nah, alasannya saya tambahkan kalimat akhir itu adalah bahwa di Indonesia kecenderungan hakim kadang-kadang adalah untuk seperti melemparkan undang-undang kalau hasil penerapan undang-undang dianggap tidak adil. Hakimnya akan menggali hukum dalam masyarakat, tapi kadang-kadang itu seperti tindakannya seperti tidak ada undang-undang sama sekali, dan yang harus dicari menurut saya adalah memang keseimbangan antara harus mencari hukum dalam masyarakat dengan memperhatikan aturan yang ada. Jadi harus cari jalan tengah antara mereka kalau bisa, dan jangan membuang undang-undang dan hanya menggali hukum dalam masyarakat. Yang sulit juga karena itu memang tidak adalah sesuatu hal yang satu hakim bisa tahu secara otomatis. Tapi memang untuk itu dia harus membaca, harus melihat, harus misalnya kalau misalnya mengenai masyarakat hukum adat, harus juga membaca laporan-laporan antropolog hukum dan sebagainya. Harus turun ke lapangan bisa juga bermanfaat. Jadi penting sekali hakim tidak akan tinggal di dalam menara ivory, saya lupa bahasa Indonesia, tapi akan gading, ya. Makasih Bu. Jadi menara gading dan turun ke lapangan untuk melihat bagaimana hukum bisa diterapkan dengan baik sehingga memberi kepastian hukum, memberi keadilan, dan mendukung kemanfaatan. Ini untuk sementara. Saya sangat senang kalau nanti ada pertanyaan, tapi terima kasih atas perhatian dan saya kembali kepada Bu Moderator. Wow, terima kasih banyak Pak Adrian. Saya sangat menikmati kuliahnya. Tadi intinya saya mencoba menyarikan ya. Intinya ada ketegangan antara kepastian hukum dengan kasus yang tadi ada di Belanda itu dengan soal-soal bagaimana kenyataan hukum atau praktek-praktek hukum. Jadi demi kepastian hukum, maka tadi diberlakukan suatu ketentuan dalam bidang bantuan sosial tuslahen ya, jaminan sosial untuk anak-anak yang semua orang akan diatur secara sama gitu. Dan celakanya dalam aturan itu demi kepastian hukum maka kesalahan sedikit pun 10 euro misalnya itu orang harus mengembalikan, didenda dengan mengembalikan keseluruhan dana yang besar itu. Padahal dana itu sangat diperlukan untuk para keluarga-keluarga yang memiliki anak-anak kecil ya. Lalu bagaimana dengan fakta-fakta hukum dalam prakteknya? Tadi ada kasus lagi yang sangat menarik, bagaimana orang kaya dia ingin sekali hartanya itu disumbangkan kepada yayasan museum di Haarlem, tetapi ternyata tidak bisa ketika dia meninggal ya. Jadi harta itu
tidak pergi ke yayasan, tetapi pergi entah kemana ke saudaranya sendiri, gitu kan? Nah, kemudian bagaimana dengan politik hukum di Indonesia? Apakah mau unifikasi atau mau pluralisme hukum diakui gitu? Tadi sangat menarik Profesor Adrian menjelaskan tentang Profesor Supomo ya, seorang ahli hukum adat, tetapi dia berpikiran bahwa gitu. Ini mesti kita tanya lagi ya, bagaimana latar belakang Supomo mengatakan seperti itu. Lalu tadi soal bagaimana di Indonesia juga ada persoalan antara formalisme hukum dengan pluralisme hukum atau dengan kenyataan hukum ya. Itu kan debat yang sampai pingsan-pingsan tuh para sarjana hukum di Indonesia ya, yang menganut formalisme hukum atau mau yang kalau sekarang istilahnya social legal studies gitu. Jadi kepastian hukum itu bukan satu-satunya gitu menurut Radbruch ya tadi ya. Jadi yang harus diperhitungkan bukan hanya kepastian hukum tapi juga keadilan, kemanfaatan. Nah, bagaimana kalau kita belajar dari Belanda sejak abad 19 ke sini ya, sampai masa sekarang, bagaimana para hakim itu memperhatikan sumber-sumber hukum yang bukan hanya kodifikasi undang-undang, tapi juga doktrin, kebiasaan, interpretasi teleologis atau sistematika hukum, kemudian juga terjadi komunikasi antar pakar hukum. Nah, kita di Indonesia ada nggak yang semacam itu, gitu kan? Pertanyaannya jadi gitu. Lalu kemudian karena bicara soal pluralisme hukum, maka ada diferensiasi hukum. Jadi suatu penentuan bagaimana hukum itu berakibat berbeda terhadap orang-orang dari kelompok yang berbeda, gitu ya. Nah, ini Profesor Adrian bisa ditanya juga bagaimana dengan soal-soal akses keadilan gitu. Mungkin di Belanda agak berbeda dengan di Indonesia karena di Belanda ada sistem kesejahteraan sosial yang sudah established sehingga tidak ada orang yang kelaparan, nggak bisa sekolah, nggak bisa ke rumah sakit kayak gitu ya. Sedangkan di kita itu kan sangat besar gapnya antara orang kaya dan orang miskin. Lalu setelah itu adalah dijelaskan tentang masalah di Indonesia karena Profesor Adrian ahli hukum Indonesia ya, bagaimana pluralisme hukum itu adalah suatu fakta tetapi tidak diakui, terutama dalam konflik-konflik tanah. Itu sangat mengerikan di Indonesia ya, bagaimana orang-orang yang tidak punya sertifikat itu ditipu-tipu segala macam dan kalah di pengadilan ya. Lalu juga sumber hukumnya lebih banyak diakses tetapi tidak dipakai secara maksimal. Tadi tuh yang Profesor Adrian bilang, di Belanda berlakunya ada berbagai hal, pertimbangan dalam memutuskan kasus. Di Indonesia nggak dipakai secara maksimal ya. Lalu juga ini semua kita lihat bagaimana pertimbangan hakim di Indonesia itu ya, banyak putusan-putusan yang mengecewakan sih. Saya kira di Indonesia putusan hakim yang baik itu dalam bidang waris, tapi dalam bidang di luar itu banyak yang mengecewakan ya, terutama untuk kasus-kasus kekerasan seksual terhadap perempuan, kasus-kasus konflik tanah, bagaimana para penegak hukum juga ikut bermain sebagai mafia tanah gitu ya. Jadi memang kurang logikanya, kurang pengetahuannya, malas untuk membaca. Maaf ya kalau di sini ada hakim ya, memang begitu keadaannya. Ya, jadi komunikasi juga dipertanyakan ya, bagaimana itu terjadi. Nah, Profesor Adrian memberikan solusi juga tadi ya di dalam kesimpulannya, bagaimanakah memperhatikan asas proporsionalitas, dampak dari kebijakan, dampak dari putusan hakim, apakah itu memberi keadilan atau menyakitkan secara keadilan publik ya, secara demokrasi gitu ya. Itu juga pertanyaan penting. Prinsip-prinsip dasar keadilan, apakah itu diperhatikan atau tidak, lalu juga implementasi dari suatu keputusan itu dipikirkan atau tidak. Saya kira ini banyak banget pikiran yang penting dari Profesor Adrian yang mengundang kita untuk memikirkannya
bagaimana di Indonesia. Nah, sekarang saya persilakan teman-teman, Bapak Ibu sekalian untuk bertanya. Silakan. Saya minta waktu, Bu. Iya, silakan Dr. Asep. Silakan, langsung aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, guru-guru saya, Bapak Adian yang saya hormati. Saya ada pertanyaan. Tadi konklusinya adalah ada 4 yang dikatakan azas proporsionalitas, memperhatikan dampak kebijakan yang kontroversial, dan prinsip-prinsip dasar keadilan, serta memperhatikan implikasi. Dari keempat ini, menurut Prof. Adian, kalau melihat dampak dari hukum Indonesia dalam penerapan, yang mana nih yang paling menonjol? Itu yang pertama, pertanyaan pertama. Yang kedua, kalau kita bicara tentang konstitusi, situ jelas bahwa ada hak asal-usul atau hak yang bersifat istimewa. Artinya ada hukum adat yang harus dipertahankan. Terutama kalau kita kaitkan dengan TAP MPR nomor 9 2001 mengenai pembaharuan agraria, maka menurut pandangan Prof. Adrian, apakah diperlukan peradilan adat untuk menyelesaikan sengketa-sengketa tanah yang di peradilan umum ini sulit untuk itu mendapatkan haknya? Bagaimana pandangan Prof. Adian? Begitu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Asep atas pertanyaan yang bagus sekali. Pak Adrian, apakah akan ditampung dulu atau langsung dijawab? Barangkali kita tampung 3. Oke, 3. Oke, silakan. Nomor 2. Izin Prof. Sulis. Ya, saya nggak lihat nih. Pak Danggur ya? Saya Arman. Oke, Pak Arman. Habis Pak Arman nanti Pak Danggur ya. Ya, silakan Pak Arman. Dari pasangan Ade Saptomo. Iya. Oh, Pak Ade Saptomo juga ya. Saya nggak lihat, maaf. Ya, oke. Iya. Terima kasih izin Prof. Dekan, Prof. Ade, Prof. Sulis, Prof. Adrian yang kami hormati. Sayangnya diskusi menarik hangat ini waktunya pendek banget ya. Dan malam hari lagi. Jadi aduh. Kalau diperpanjang nggak apa-apa. Kalau iya. Mungkin langsung aja Prof. Adrian. Tadi Prof katakan diferensiasi hukum ya, yaitu konstelasi fakta sama, akibat yuridisnya berbeda. Ya. Dari kelompok atau individu ke kelompok atau individu yang lain. Prof. Sulis tadi mencontohkan konteks mengenai konflik pertanahan. Ya. Saya lebih bergeser ke kondisi kekinian, yaitu di masa darurat kesehatan pandemi yang sudah 1 tahun lebih kita rasakan, yaitu kasus di mana terjadi pelanggaran protokol kesehatan, tapi terjadi disparitas. Mohon pandangan untuk satu kasus prokes dan komparasinya di Belanda itu seperti apa, Prof. Kemudian yang kedua masih di konteks diferensiasi hukum, yaitu penerapan PPKM darurat. Kita udah masuk besok PPKM darurat sampai tanggal 20 Juli. Kemarin saya menyaksikan bagus sekali di Kompas TV suatu talk show yang mana di situ ada seorang kepala puskesmas di Baduy yang menyatakan bahwa Baduy luar dan Baduy dalam itu tidak ada yang terpapar COVID-19. Ketika ditanya, semalam Pak Luhut juga ada, Menteri Menko Invest, ketika ditanya mengapa ini terjadi, karena satu bentuk contoh pemimpin yang sangat memberikan teladan kepada masyarakatnya. Yang ini yang saya ingat beberapa tahun yang lalu, mungkin lebih dari 10 tahun lalu, Prof. Muladi dalam suatu bedah buku menyatakan bahwa legal system itu yang dikemukakan, diintroduce oleh Friedman, itu juga diperlukan suatu leadership. Jadi semalam itu di Baduy diberikan sampel bahwa masyarakat Baduy itu zero COVID, tidak ada yang terinfeksi oleh COVID-19. Ini mohon pandangan, ini PPKM darurat ini
sebenarnya judulnya aja yang berubah-ubah. Tapi kalau politik hukumnya juga masih tidak tegas, tidak ketat, maka ini akan sama saja implikasinya kepada masyarakat. Terakhir, saya memandang kalau tadi Prof. Sulis juga terkait konflik pertanahan, yang sekarang Prof. Sulis nanti ditanggapi oleh Prof. Adrian, yaitu kebebasan berbicara, freedom of speech, yang mana sekarang ini yang terlihat kurang asimetris di masa pandemi lagi. Pandemi ini virus ini nggak kelihatan, tapi dampaknya kemana-mana. Poinnya adalah dengan kebebasan berbicara ini banyak sekali persekusi, ya, doxing dan bentuk-bentuk ketika kebebasan berbicara itu dijamin konstitusi, tapi dalam prakteknya banyak jerat undang-undang ITE kepada tokoh-tokoh kritis di masa ini. Mohon pandangan Prof. Adrian terkait dengan persoalan demokrasi dan komparasinya di Belanda dan di Indonesia. Terima kasih. Terima kasih Pak Arman. Terima kasih banyak. Mohon maaf untuk pertanyaan berikutnya, pertanyaannya jangan banyak-banyak ya. Paling banyak 2. Maaf, silakan. Silakan, siapakah tadi? Prof. Ade. Prof. Ya, Ade, silakan, Prof. Ade. Prof. Ade, silakan. Ya. Baik, terima kasih atas waktunya. Dengan mendengar kuliah dari Prof. Adrian ini mengingatkan kita semua ya, bahwa sebenarnya kita semua ini sejak 100 tahun yang lalu, seperti kata Prof. Adrian, itu sebenarnya kita disadarkan ya. Disadarkan oleh sarjana-sarjana seperti Van Vollenhoven, Sunodrovnya, Terhar, dan kemudian ketika saya masih dosen muda, itu sama dengan Mbak Sulis, ya di situ ada Benda Beckman dengan istrinya, ada Herman Selat dan istrinya, kan gitu ya. Itu satu line terus. Kemudian sekarang Prof. Adrian. Dan sarjana-sarjana yang disebut tadi juga sudah melahirkan doktor-doktor di bidang hukum-hukum yang terkait dengan hukum-hukum yang ada di lapangan. Itu perlu diketahui teman-teman yang ingin mendalami hal seperti ini. Yang kedua, isi dari sampaian apa yang disampaikan Prof. Adrian ini sebenarnya kalau saya tangkap di level konsep, itu mengkritik ya, mengkritik pada institusi di level eksekutif, ya, supaya beliau-beliau yang duduk di Biro Hukum itu juga harus berwawasan. Yang kedua, di tingkat peradilan, hakim-hakim. Dan yang ketiga, di legislasi. Dan di tempat kampus kita sendiri. Gitu. Jadi, saya menangkap masih kurang semangatnya untuk mengetahui hukum yang ada di lapangan di 4 institusi tadi, eksekutif, legislatif, yudikatif, dan di kampus, gitu ya. Nah, di kampus memang lebih giat dibanding institusi yang saya sebut 3 sebelumnya tadi, gitu. Nah, ini sebenarnya ada kritik ke dalam seperti itu. Nah, karena semangat untuk memahami, gitu ya, memahami fakta-fakta hukum yang asli di dalam lapangan, maka produk sarjana hukum yang kita lahirkan pun juga masih kurang ketika menjadi penegak hukum dalam proses-proses penegakan hukum, dalam proses legislasi, dalam proses birokrasi hukum ya, biro-biro hukum di pemerintahan itu juga masih terasa kering gitu ya. Nah, saya akan ngeritik satu hal ya, kalau tempat di kampus itu Mbak Sulis sudah giat ya dengan sosiologi statisnya gitu ya. Tetapi di level hakim gitu ya. Saya ketemu Prof. Adrian Pak Ade, waktunya sangat mepet jadi ya, saya percepat. Nah, Prof. Adrian ini ketemu di Fakultas Hukum ketika saya jadi dekan.
Yang kedua di Leiden University, saya memimpin rombongan dekan-dekan Fakultas Hukum seluruh Indonesia ya. Itu. Dan yang ketiga itu pertemuan di UI ya untuk mengkaji case law. Pesannya itu adalah ya, putusan-putusan hakim di proses peradilan itu supaya dikaji apa yang dikaji. Nah inilah untuk memperdekatkan antara aspek kepastian, aspek keadilan, aspek kemanfaatan supaya dekat, tidak berjarak gitu ya. Nah saya sepakat seperti apa yang disampaikan Profesor Adrian, kita akan terus menggalang seperti itu sehingga Indonesian karakternya itu memang muncul. Nah, saya tidak ada pertanyaan, hanya mempertegas, saya mendukung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Sekarang siapa? Pak Danggur. Satu lagi, Prof. Silakan. Pak Danggur ya? Terima kasih, Prof. Pertanyaan saya cuma 1 menit saja, tidak panjang. Ya. Karena sudah oleh profesor-profesor atau guru besar yang lebih dahulu bertanya. Prof Ardian saya ketemu 2 kali. Satu tatap muka waktu penelitian episteme di Pancasila juga. Dan datanya masih ada sama saya. Dan ini yang kedua. Menarik. Ada pertanyaan saya, Prof. Semua apa yang disampaikan oleh Prof itu tergantung politik hukum dari negara ini. Gitu. Yang pertama, legislator atau pencipta hukum kita belum pernah memikirkan mengenai pluralisme bangsa ini. Itu yang pertama, Prof. Saya minta pandangannya. Padahal bangsa ini ada dulu baru negara. Beda dengan Amerika. Kita dulu sebelum negara merdeka ada bangsa Timor. Menurut hukum Timor, hukum lokal. Ada bangsa Sumatera, bangsa hukumnya Sumatera. Tapi begitu sudah disatukan, menjadikan satu hukum. Tapi bangsa ini sampai sekarang, ya DPR-nya belum bicara mengenai pluralisme seperti itu. Nah, pertanyaan saya, Prof. Menurut pandangan Profesor, bagaimana politik hukum itu dirubah supaya politik hukum Indonesia itu mengakomodasi atau mengintegrasikan nilai-nilai hukum lokal dalam hukum nasional supaya terinterpretasi dalam penemuan hukum. Yang kedua, hakim. Hakim kita umumnya itu, saya baca buku Bas Pompe, hasil penelitiannya bagus, itu banyak sekali yang tidak benar. Bagaimana kita mengikuti sebagai jurisprudensi misalnya? Nah, pertanyaan yang kedua menyangkut hakim. Penemuan hukum seperti apa dalam konteks pluralisme menurut pandangan Profesor Adrian? Terima kasih, Prof. Terima kasih. Prof. Adrian, silahkan boleh jawab. Sudah 3. Pertama-tama, Dr. Asep. Jadi ada 4 konklusi, yang mana yang paling menonjol, saya cek sebentar lagi, itu Oke, saya tidak. Jadi saya kira sebetulnya semua yang penting. Yang paling penting menurut saya adalah kalau dilihat dari perspektif negara hukum, yang paling menonjol adalah bahwa hakim memang selalu jadi bahwa hakim tidak pernah boleh menghilangkan prinsip-prinsip hukum yang dasar seperti proporsionalitas, seperti kesamaan, kalau meskipun legislasi membuat peraturan seperti itu. Jadi itu memang kesalahan. Jadi saya kira pada akhirnya hakim harus menjaga negara hukum, dan kalau ada serangan terhadap negara hukum oleh legislasi seperti terjadi di Belanda dalam kasus ini dengan DPR Belanda yang mengesampingkan seluruh prinsip proporsionalitas di dalam undang-undang ini, saya kira itu memang hakim harus
membuat bendungan harus memang mempertahankan negara hukum dalam hal ini. Barangkali itu yang paling penting. Tapi yang penting juga adalah bahwa yang keduanya adalah memang bahwa hakim harus memperhatikan bukan rasa masyarakatnya dalam artinya populisme, tapi seharusnya hakim tahu apa yang terjadi di dalam masyarakat, apa masalahnya yang dibicarakan, apa ide-idenya, apa yang ketidakadilan yang terjadi. Jadi harus dalam bahasa Inggris, maatschappelijke betrokkenheid dalam bahasa Belanda. Barangkali Bu Sulis bisa membantu, tapi seharusnya memang hakim sadar apa yang terjadi dalam masyarakat dan harus peduli apa yang terjadi di masyarakat dan harus memang melihat bahwa dia sendiri juga menjadi berperan dalam hal ini. Kemudian mengenai peradilan adat, ini pertanyaan menarik dan saya kira itu barangkali kita bisa melakukan pertemuan lain ya untuk diskusi hal itu. Saya sebetulnya saya kira masalahnya saya ragu apakah peradilan adat itu bisa menyelesaikan masalahnya. Jadi saya tahu di Indonesia memang ada kecenderungan untuk menciptakan pengadilan khusus untuk tiap masalah. Dan kadang-kadang hasilnya baik, tapi sering hasilnya juga tidak begitu baik. Dan saya kira itu sulit sekali untuk membedakan, untuk menentukan jurisdiksi peradilan seperti itu. Jadi apakah apa yang adat, hal itu juga satu hal yang sulit sekali. Jadi sekarang ada Jantje Arizona yang hampir selesai disertasinya, jadi saya yakin Jantje yang sekarang pulang ke Indonesia dari Leiden, dia memang punya ide soal itu yang jauh lebih mapan dari ide-ide saya. Jadi saya kira diskusi itu mudah-mudahan akan diselenggarakan dalam waktu dekat. Terus Pak Aman, diferensiasi hukum. Kalau kita lihat kesehatan dan pelanggaran di Belanda, nah itu di sana kita memang melihat itu memang sebetulnya di tingkat pelaksana undang-undang yang diharapkan menerapkan undang-undang itu, aturan-aturan itu dengan bijaksana. Dan biasanya saya kira itu cukup baik pengalaman mereka, jadi tidak hampir ada banyak protes, tapi ada satu kecualian. Jadi bulan Januari di Belanda dimasukkan curfew, jadi tidak boleh keluar dari jam 9 malam, dan kemudian terjadi riot, jadi apa namanya, kerusuhan. Ya, dan jadi anak-anak yang membuat kerusuhan itu pada umumnya anak yang semuanya dari daerah-daerah miskin, yang sulit situasinya di rumahnya, yang sudah lama-lama harus tinggal di rumah, tidak boleh bisa masuk sekolah dan sebagainya. Jadi banyak, dan juga banyak anak yang memang ya cukup kemampuan intelektual mereka sangat sedikit, dan ada kritik yang tajam terhadap hakim dalam hal ini, karena untuk deterrence hakim memang memilih untuk menerapkan hukuman yang ketat, yang berat, dan selama-lama jadi orang yang masuk pengadilan pertama untuk hari pertama sesudah kerusuhan itu memang mereka hukuman yang sangat berat. Kalau kemudian 2 minggu lagi, 3 minggu lagi, jadi hukuman menjadi lebih ringan karena kata hakimnya ya deterrent effect tidak usah lagi seperti itu.
Tapi itu memang anak itu memang menjadi korban dari kebijakan hukum dalam hal ini. Nah, itu memang kalau kita lihat Rabuh, itu memang hakim bilang kemanfaatan yang paling penting. Jadi karena itu dia ingin the deterrent effect paling penting. Tapi dari perspektif keadilan itu tidak baik. Tapi pada umumnya yang penting, yang saya kira kita harus suruh adalah PPNS yang harus melakukan tindakan, dan polisinya harus memang diinstruksi harus dengan bijaksana. Dan ya, sepengetahuan saya pada umumnya di Belanda itu berjalan dengan lumayan baik, tapi ya jelas ada kasus yang tidak baik juga. Kalau leadership, leadership selalu itu penting sekali. Jadi di Belanda memang ada masalah besar kalau ternyata bahwa pada saat kita semuanya harus distancing 1,5 meter, dan ada menteri kehakiman yang akan nikah dan pesta perkawinannya, jadi memang ada foto yang kemudian disebarkan lewat social media yang menjelaskan bahwa semuanya tidak memperhatikan aturan itu. Jadi itu alasannya memang karier, meskipun menteri tidak disuruh, tidak harus turun jabatan, tapi itu sudah jelas bahwa masa depan politik sudah tidak ada lagi. Jadi itu jelas. Jadi sikap pemimpin sangat penting. Dan itu memang saya sangat setuju. Dan kalau kelihatannya munafik, itu pasti juga akan menghilangkan kewibawaan. Kalau kebebasan berbicara, kalau saya kira kalau ada satu hal yang cukup bebas atau sangat bebas di Belanda adalah memang kebebasan berbicara. Hanya sampai hate speech itu menjadi masalah. Jadi misalnya Geert Wilders, jadi seorang politisi yang ekstrim kanan, dia memang dihukum oleh hakim karena hate speech terhadap orang yang keturunannya Maroko. Tapi pada umumnya kejaksaan dan polisi sangat hati-hati dalam hal ini. Dan saya memang kira bahwa itu bukan hal baru bahwa undang-undang ITE di Indonesia itu memang melanggar kebebasan berbicara seperti dituangkan dalam konstitusi. Jadi itu jelas, saya sangat setuju dengan orang yang mengkritisir undang-undang itu. Terus kalau Prof. Ade, saya senang Prof. Ade mendukung posisi kami. Saya masih mau tambah bahwa yang saya kira yang saya kurang mengerti adalah perdebatan di Indonesia antara social legal studies dengan hukum. Karena saya kira bahwa social legal studies menghasilkan insight yang kemudian bisa digunakan oleh pakar hukum dalam pengambilan putusan hukum mereka. Jadi itu penting untuk informasi, sebagai informasi untuk mengambil konklusi hukum yang baik. Jadi saya tidak melihat itu seperti pertentangan. Saya hanya melihat saling mendukung sebetulnya. Karena itu juga untuk pakar social legal penting juga untuk melihat hukum seperti apa, jadi alasan yuridis seperti apa. Kami juga harus mempelajari undang-undang dengan baik dan dengan seksama sebelum kami melihat bagaimana diterapkan. Jadi kalau tidak tahu bagaimana hukumnya, ya juga sulit untuk melakukan studi social legal. Tapi dari studi social legal juga bisa bermanfaat buat
penemuan hukum, proses penemuan hukum. Jadi itu yang ingin saya tambahkan lagi. Kemudian Pak Dangu menarik politik hukum, ya itu jelas dari studi saya, studi yang semuanya dan left, termasuk dan left, tapi juga Prof. Tanyo, yang paling menentukan hasil-hasil hukum, hasil di dalam sistem hukum adalah memang politik. Jadi tidak hanya politik hukum, tapi memang politik dalam arti luasnya. Dan itu juga membuat saya khawatir dengan perkembangan sekarang ini di Indonesia yang sudah menunjuk bahwa reformasi tidak berkembang lagi dan bahwa kami kembali, kelihatannya ini kesan saya, bahwa kami kita akan kembali ke sistem yang lebih otoriter lagi. Dan itu memang adalah berita yang tidak baik untuk sistem hukumnya, karena itu semakin otoriter negaranya, semakin kurang otonomi hukum yang diakui oleh pemerintah, oleh pendukung, penguasa itu. Jadi meskipun begitu, saya kira di kemungkinan sekarang ini di kampus, di kalangan kekuasaan kehakiman, jauh lebih baik, jauh lebih luas dari dulu untuk memperbaiki situasi. Jadi sampai titik tertentu memang ada kemungkinan, ada ruangan untuk memperbaiki hal-hal seperti saya bicarakan dalam lecture ini, dan juga ini semakin baik sistem hukum berjalan dengan sendiri, semakin kebal kepada pengaruh pemerintah dalam hal ini. Jadi itu juga membuat itu alasan penting. Tapi kalau misalnya itu jelas, kalau sistem otoriter seperti Orde Baru tidak mungkin untuk mengembangkan hukum dengan benar sehingga menjadi sistem otonom. Dan itu ya, jadi mengenai hakim, masalah dengan hakim di Indonesia. Jadi hanya yang bisa saya tambah adalah bahwa saya lihat bahwa memang dengan sarjana hukum yang sekarang juga saya kira sekarang ini sarjana hukum di Indonesia yang lulus pada umumnya lebih baik dari 10 atau 20, apalagi 20 tahun. Saya juga lihat perkembangan baru di pendidikan hakim yang bagus. Saya juga lihat ada masalah besar, tapi saya memberi kuliah untuk calon hakim dan untuk ketua pengadilan di Jawa Barat. Dan ketua pengadilan yang semuanya bersama dengan ketua Mahkamah Agung Belanda. Dan hakim pengadilan, ketua pengadilan sama sekali tidak tertarik. Mereka lihat cincin mereka lihat ini. Tapi calon hakim luar biasa, mereka pertanyaan mereka baik, sangat ingin tahu, memang mempelajari. Jadi mereka dalam pertanyaan mereka juga menjelaskan, mereka mengerti apa masalah-masalah hukum yang terjadi di Indonesia. Jadi harapan saya memang masih akan ada perkembangan yang bagus dalam masa depan, meskipun struktur kekuasaan kehakiman masih menghambat perkembangan tertentu. Jadi itu jelas. Oke, itu jawaban saya. Terima kasih Pak Adrian. Apakah masih boleh satu term lagi, satu putaran lagi? Boleh. Pak Adrian, boleh ya? 3 penanya silakan. Prof. Astin, Hendra, ada lagi kah? Kunti 3. Silakan Prof. Astin. Ya, terima kasih Prof. Susilowati yang saya hormati. Saya 2 hal saja.
Yang pertama ingin mengutip ya, mungkin untuk Prof. Adrian nih, ingin mengutip pasal 18B ayat 2 sebagai pijakan hukum adat yang bunyinya Undang-Undang Dasar ya. Pasal 18B ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. Itu mungkin pijakan hukum adat yang kita sempat singgung dalam ceramah umum dari Prof. Adrian. Yang kedua, tadi Prof. Adrian itu lebih mengutip atau menekankan perkembangan atau praktik hukum di negeri Belanda khususnya dan di Eropa Barat atau Eropa kontinental pada umumnya. Tanyanya sedikit, apakah ada pengaruh dari tradisi hukum Anglo-Sakson, Anglo-Saksis? Kalau ada, sejauh mana dan pada contoh yang mana? Di Indonesia misalnya kemarin baru diundangkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang kitab Omnibus Law. Itu dianggap ada pengaruhnya Anglo-Sakson, Anglo-Saksis. Juga Undang-Undang Nomor 8 tahun 81 tentang hukum acara pidana. Di Indonesia sendiri sudah ada pengaruh dari tradisi hukum Anglo-Sakson, Anglo-Saksis yang berpusat di Inggris. Inggris sendiri dulu anggota Uni Eropa, pun sekarang keluar. Itu aja. Terima kasih. Terima kasih Prof. Astin. Saya persilakan Bang Hendra, silakan. Terima kasih, tulis. Saya senang sekali dengan Prof. Adrian bisa melihat concern terhadap masalah keadilan, justice. Ya, seperti Prof. Sulis tahu, saya di Fakultas Hukum UI tahun 2009 pada Dies Natalis Fakultas Hukum UI, saya mempresentasikan bahwa di dalam fakultas-fakultas hukum di seluruh Indonesia mestinya ada mata kuliah tentang dasar-dasar teori keadilan. Yes. Bagaimana mungkin kita bisa memahami dan mengkonstruksi keadilan ketika tidak ada mata kuliah itu? Mata kuliah filsafat hukum tidak cukup. Saya sudah meneliti pada waktu itu seluruh kurikulum yang berkaitan dengan keadilan dalam filsafat hukum hanya disentuh sedikit saja. Oleh karena itu saya sudah menyiapkan reading materials pada waktu itu dan saya presentasikan untuk masuk ke dalam kurikulum. Tetapi dari satu dekan sampai ke dekan yang lain, dari Profesor Safri Nugraha pada waktu yang memerintahkan saya untuk presentasi, sampai terakhir Profesor Melda, itu teman karib saya, dan dia berjanji akan masukkan itu dalam kurikulum, tapi harus melewati tim kurikulum. Tapi sampai sekarang juga tidak ada kabarnya. Oleh karena itu saya pikir ini penting sekali bahwa pendidikan S1 dan S2 itu memiliki mata kuliah dasar-dasar keadilan hukum atau dasar-dasar teori keadilan untuk pascanya. Nah, oleh karena itu, karena apa? Karena para pengambil keputusan itu harus bisa mengkonstruksi keadilan. Dan teori-teori keadilan itu banyak sekali. Orang hanya tahu John Rawls kembali ke situ. Padahal ada Robert Nozick yang sudah memperbaiki itu, ada Amartya Sen, ada Alasdair MacIntyre, ada macam-macam, Lawrence Kohlberg termasuk, dan lain-lain perkembangan teori keadilan itu banyak sekali gitu. Termasuk dari khazanah Islam, ya, dari khazanah Tiongkok dan lain sebagainya, itu perlu kita mengambil khazanah itu. Karena apa? Karena hukum dan keadilan itu sesuatu yang berbeda. Dan fakultas hukum itu beda. Hukum hanya instrumen untuk mencapai keadilan. Kita bukan fakultas keadilan, tetapi fakultas hukum. Kita belajar sarananya saja, legal institution saja, tetapi tujuannya kita lupa. Nah, oleh karena itu saya pikir mata kuliah itu harus ada di S1 dan S2, dan kemudian di diklat kehakiman. Diklat kehakiman ini penting untuk masuk mata kuliah dasar-dasar keadilan hukum. Saya sudah buat reading materials-nya, dan kemudian penelitian kemarin
di program pasca, saya juga mengkaji makalahnya Gustav Radbruch ya, dalam perspektif filsafat Pancasila. Nah ini penting, saya pikir untuk menjadi kontribusi bagaimana mengkonstruksi keadilan, gitu. Nah, saya berharap ini tidak hanya sampai di sini. Mudah-mudahan Prof. Adrian Bettner juga bisa mendorong bahwa Fakultas-Fakultas Hukum seluruh Indonesia harus memiliki mata kuliah ini. Pada waktu itu saya tidak berhasil di Fakultas Hukum UI. Mungkin saya akan presentasikan di Fakultas Hukum Universitas Pancasila ini. Nah, Pak Dekannya Prof. Edi Pratomo mudah-mudahan bisa melihat bagaimana pentingnya mata kuliah ini. Karena bagaimana mungkin alumni kita yang keluar dari Fakultas Hukum tidak punya cara berpikir mengkonstruksi keadilan. Mereka hanya dididik dengan positivisme hukum saja. Dan sebagian sudah masuk lewat pluralisme hukum, antropologi hukumnya Prof. Sulis, dan sosiolegal, itu sudah masuk, tetapi itu hanya menjadi wacana, belum menjadi bagian dari pengambilan keputusan. Bagaimana penemuan hukum hakim itu harus bisa mengambil ini. Gitu. Jadi kalau kita lihat ini harus lebih tajam lagi supaya kita bisa perkembangan ilmu hukum ini betul-betul mencapai untuk tujuan ilmu hukum itu sendiri. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Prof. Sulis. Terima kasih. Mbak Kunti, silakan. Ya, terima kasih Prof. Sulis, Prof. Adrian. Ini menarik sekali. Sebenarnya yang saya mau bahas sudah dibahas juga dengan kedua penanya terdahulu ya. Tetapi begini, menariknya bahwa kalau tadi Prof. Asri menyebutkan tentang pasal 18 ya, pasal 18 Undang-Undang Dasar terkait dengan hukum adat, masyarakat adat dan hak tradisionalnya. Ini menarik, Prof. Adrian. Sudah beberapa kali sebenarnya rancangan undang-undang yang berkaitan dengan masyarakat hukum adat itu masuk di legislatif, ya sudah masuk di prolegnas. Tetapi itu mental terus gitu ya, pembahasan itu mental terus. Dan ini menurut saya menjadi menarik bahwa tadi yang dikatakan bahwa tidak ada pandangan tentang pluralisme hukum. Ya, jadi saya pikir ini menarik sekali poin itu. Dan yang jelas juga bahwa soal keadilan. Bahwa keadilan terhadap masyarakat adat itu tidak diperhatikan. Jadi saya teringat pada saat belajar Van Vollenhoven dan lainnya itu yang memperjuangkan atau pengakuan terhadap hukum adat, tapi justru setelah kemerdekaan itu justru tidak ada perhatian penuh terhadap masyarakat adat dan hak-haknya itu tadi. Jadi itu sungguh menyedihkan. Nah, yang kedua soal keadilan tadi bahwa betul, teori keadilan banyak sekali, tetapi saya ingin memfokuskan karena tadi Prof. Adrian mencontohkan tentang kasus anak tadi ya, kasus bagaimana tunjangan terhadap anak ya. Nah, saya pikir ini juga menarik bahwa keadilan hukum itu juga terhadap anak dan perempuan ya. Ini sebenarnya Prof. Sulis juga nih. Jadi sebenarnya bagaimana di Belanda itu tadi soal keadilan terhadap perempuan dan anak itu menjadi perhatian bagi apakah itu hakim, apakah itu juga pakar hukum dan juga legislatif. Itu yang pertanyaan saya. Terima kasih Mbak Sulis. Terima kasih banyak Kunti atas pertanyaannya, terutama yang terakhir. Pak Adrian, silakan dijawab. Oke, makasih. Pertama-tama pertanyaan mengenai pasal 18B. Jadi itu jelas bahwa Undang-Undang Dasar memang mengakui itu. Jadi hak asal usul sebetulnya saya kira tidak disebut lagi sesudah ada amandemen. Jadi itu sebetulnya di salah satu pasal yang menjadi lebih lemah sesudah proses amandemen itu. Saya kira itu juga masalahnya terjadi, dan itu berhubungan juga dengan pertanyaan Mbak Kunti soal ini. Jadi
visi mengenai hukum adat dan visi mengenai apa yang masyarakat hukum adat di Indonesia sekarang ini sangat terbatas. Jadi hanya kelompok-kelompok tertentu dan yang barangkali bisa kualifikasi, jadi Badui misalnya, tapi banyak yang lain yang tidak bisa dikualifikasi, dan saya kira itu beda dengan perspektif Van Vollenhoven dalam hal itu, bahwa dalam zaman itu memang terutamanya pada awal dia menjadi profesor, jadi memang itu jelas, jadi ada banyak masyarakat-masyarakat yang bisa disebut masyarakat hukum adat. Itu sudah mulai berubah pada saat Van Vollenhoven hidup, tapi yang jelas banyak orang meskipun barangkali tidak mempunyai institusi adat seperti sebelumnya, masih bisa dianggap sebagai masyarakat tertentu yang berbeda dari mainstream. Dan saya kira itu sebetulnya istilah definisi masyarakat adat seharusnya diperluaskan. Itu memang tidak jadi tidak cocok dengan zaman-zaman sekarang ini. Dan karena itu saya kira juga, jadi saya pernah bersama Yance, saya nulis artikel bahwa untuk mendapat pengakuan hak ulayat itu sulit sekali untuk masuk jalan pengakuan sebagai masyarakat hukum adat atau masyarakat adat. Jadi kami lihat banyak usaha yang gagal. Itu juga alasan saya sedikit khawatir bahwa undang-undang khusus tidak akan membawa banyak manfaat, karena saya kira itu hanya akan bisa diterapkan pada kelompok-kelompok sedikit saja. Jadi aman memang bilang bahwa itu memang jutaan orang Indonesia berupa masyarakat adat, tapi bukan dalam definisi pemerintah sekarang ini. Jadi itu menjadi masalah. Terus pertanyaan mengenai pengaruh dari hukum Anglo-Saxon, nah ini penting, hal penting. Saya pernah menulis artikel mengenai masalah itu di lebih umum mengenai legal transplants. Dan di sana saya juga menjelaskan bahwa semakin mapan, semakin mantap satu sistem hukum, semakin gampang untuk menerima masukan dari luar. Dan di Indonesia, karena sistem hukum Indonesia sangat kompleks, dan karena komunikasi itu seperti saya sampaikan sebelumnya, kadang-kadang kurang, jadi itu membuat lebih sulit untuk menerjemahkan konsepsi yang diambil dari hukum Anglo-Saxon di dalam sistem hukum Indonesia. Bahkan sulit di Belanda juga, kalau di trust misalnya, itu juga sekarang ada trust di Belanda. Tapi bagaimana kita bisa melihat istilah-istilah dan bagaimana hubungan figur itu dengan hukum perdata di sini. Dan sekarang cenderungannya sistem Belanda menjadi semakin kritis dan tidak langsung menerima beberapa figur-figur dari hukum Anglo-American lagi, karena melihat bahwa itu dipakai justru untuk menghindari beberapa aturan yang lebih ketat di Belanda untuk mengendalikan misalnya dari penerapan hukum pajak. Tapi itu memang masalah yang ada di seluruh dunia, yang menjadi masalah jadi di Belanda pun. Terus Pak Hendra, ya, ide bagus itu, saya setuju. Jadi saya masih ingat, jadi senior saya, Prof. Otto, juga pernah coba untuk menciptakan kursus seperti itu dan untuk meyakinkan dean kami bahwa itu harus menjadi kuliah
wajib untuk semua mahasiswa di Fakultas Hukum yang bukan keadilan. Kami pernah membuat kursus seperti itu untuk Leiden University College, course about justice, yang saya kira sangat menarik. Kursnya saya sendiri juga mengajar, dan saya kira penting. Pengalaman saya terutamanya untuk mahasiswa hukum adalah yang paling efektif adalah untuk membuat kursus seperti itu sepraktis mungkin. Dalam artinya bahwa kalau kita hanya bicara teori-teori, itu ya akan sangat abstrak. Tapi kalau kita mengambil contoh, dan itu buku yang tadi saya jelaskan dari Widodo misalnya, mengandung banyak contoh sekali mengenai ketidakadilan, kasus yang tidak adil. Tapi apa alasannya tidak adil? Jadi kita harus memang mengajak mahasiswa untuk memikirkan apa yang adil sebetulnya. Kenapa kami menganggap bahwa Nenek Mina itu hukumannya atau memang tuntutan terhadapnya tidak fair? Kenapa apakah kita punya semua fakta mengenai kasus itu? Jadi kalau dimasuk dari perspektif itu, saya kira itu kursus yang luar biasa baik dan sangat menarik. Dan sebetulnya saya sendiri di Fakultas Hukum, karena pandangan para lecturer terhadap hukum dan terhadap putusan hakim sangat kritis. Kami dari awalnya memang mendapat perspektif itu di dalam kuliah umum, di dalam kuliah hukum perdata, hukum pidana dan sebagainya. Meskipun begitu, saya kira lebih baik kalau memang ada kursus yang berupa kombinasi dari teori dengan pertanyaan, dan kursus di mana pertanyaan seperti itu memang sentral, jadi menjadi titik perhatian utama. So you've my support. Terakhir, Bu Kunti, keadilan terhadap anak perempuan. Nah, itu juga di Belanda itu masalah besar, ya. Jadi itu kalau di Leiden kami punya bagian khusus untuk children's law, dan mereka memang punya master dan juga memberi kuliah pilihan yang sangat populer. Untuk wanita, untuk gender, jadi ada Van Vollenhoven memberi satu mata kuliah law and gender. Tapi sekarang ini di Leiden Law Faculty dan di fakultas lain juga, saya kira ada usaha untuk mainstreaming hal mengenai gender di dalam mata kuliahnya. Jadi maksudnya bahwa seluruh lecturer mata kuliah harus memperhatikan masalah gender, dan saya kira itu akan berhasil juga karena sekarang kebanyakan lecturer dan belum profesor tapi lecturer kebanyakan yang sendiri perempuan. Jadi perhatian dari perspektif itu juga lebih besar karena mereka sendiri mengalami hal tertentu yang barangkali tidak karena tidak kemauan dari lecturer yang sebelumnya, tapi mereka tidak begitu sadar ada hal-hal yang sama sekali tidak fair dan bermasalah di hukumnya. Jadi saya melihat bahwa sekarang ada first jadi barangkali 20 tahun yang lalu 20 tahun tidak diperhatikan begitu, tapi sekarang itu hal-hal etnis dan gender dan juga mengenai anak itu dapat perhatian yang jauh lebih dalam di dalam masyarakat, tapi juga di fakultas hukum. Jadi pasti kalau ingin dapat ide mengenai itu, jadi ada banyak teman-teman yang bisa memberi masukan untuk hal itu. Oke, saya kira itu ya.
Terima kasih banyak Profesor Adrian. Ini tadi posternya sangat menarik ya. Onrechtvaardigheid nu stop. Nah, ini apa? Stop sekarang juga keadilan yang aneh dan tidak adil. Ben ik terecht, Adrian? Zeker. Ya, terima kasih. Ya, nanti kita bisa tiru bikin poster semacam ini, kita protes untuk Omnibus Law atau revisi Undang-Undang KPK. Ya, saya punya kuliah baru, judulnya Hukum, Keadilan, dan Globalisasi semester ini gitu. Nanti kita bisa kolaborasi, Bang Hendra, tenang aja. Kolaborasi sama Pancasila ya, Pak Dekan, boleh ya? Apakah begitu Mbak Diani? Cukup begitu atau bagaimana? Ya, Mbak baik. Ya. Baik, Rika bisa diselesaikan kali ya. Foto bersama apa bagaimana? Baik. Ya, Rika. Ya, Ibu. Baik, terima kasih banyak Prof. Adrian Bettner dan Prof. Sulis yang sudah menyampaikan, dan Prof. Sulis mengantarkan dengan sangat cantik sekali kuliah umum daripada Prof. Adrian Bettner. Sudah tiba saatnya kita akan closing kuliah umum ini, tetapi Bu Diani boleh izin kalau masih ada Prof. Dekan? Prof. Dekan, ya. Prof. Dekan untuk memberikan closing remarks. Prof. Dekan. Ya, baik. Terima kasih, Rika. Saya kira cukup ya, tadi Prof. Sulis sudah memberikan banyak kesimpulan. Saya tidak akan menyimpulkan, tapi ini adalah topik yang sangat relevan dengan situasi yang current di Indonesia ya. Politik hukum selalu dynamics ya, dan kita memang menuju ke sana. Dan the existing pluralism dan differentiation ini saya kira itu telah berkembang juga pada waktunya. Nanti perlu saran yang disampaikan oleh Prof. Adrian tadi tentang communications antara cabang-cabang ya, institusi, para pakar, asosiasi, yudikatif, eksekutif, dan juga legislatif yang disampaikan Prof. Adi tadi sangat relevan. Dan lebih penting lagi dari moderator tadi dan Pak Hendra, bahwa kita memerlukan peningkatan peran daripada Fakultas Hukum di Indonesia di dalam kerangka mengadres isu ini, ya, karena peran lulusan kita yang memiliki kualifikasi yang sesuai dengan situasi dunia nyata itu akan bisa menjawab tantangan yang baru saja kita hadapi. Sekali lagi, Prof. Adrian Bettner, Prof. Sulis, Prof. Ade Saptomo, Prof. Astim, dan Prof. Lilian, beberapa kawan-kawan, adik-adik, Bapak-Ibu sekalian, dan para mahasiswa, marilah kita bersama-sama memberikan aplaus dan terima kasih kepada Prof. Adrian Bettner for his comprehensive overview tentang legal pluralism dan legal differentiation. Once again, thank you very much. Dankeschön. Mudah-mudahan kita ketemu lagi, Prof. Adrian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Adrian, ada pesan dari Ibu Diani, apakah kami boleh mendapatkan PowerPoint-nya? Akan saya kirim. Ya, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Adrian. Ya, mau foto dulu nggak? Ya, foto. Kita foto bersama dulu, Prof. Ya, silakan. Ya, silahkan ya. Kasih aba-aba, Mbak. Ya, ini ada, baik, Prof. izin Prof. Sulis, di Universitas Pancasila itu ada salam Pancasila, Prof. Seperti ini. Oh, gini? Ya, izin Prof. Ya, oke. Mari Bapak Ibu semua. Oke. 1, 2. Salam Pancasila. Yes. Good luck. Yes. Thank you once again, Prof. Sulis. Terima kasih. Ya, terima kasih Prof. Sulis, Prof. Adrian Bettner. Terima kasih semua. Terima kasih banyak. Terima kasih semua.
Saya Richa Anggraini sebagai MC mengucapkan terima kasih banyak kepada Prof. Adrian Bettner dan Prof. Sulis, Prof. Dekan, dan Prof. Ade Saptomo. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi. Semuanya diucapkan terima kasih. Ada tadi satu hal yang saya berhasil catat dari Prof. Adrian. Beliau bersedia untuk mampir langsung ke Fakultas Hukum dan Pancasila dan program magister. Mudah-mudahan setelah pandemi bisa ya Prof. Adrian ya. Baik, ditunggu. Prof. Sulis juga. Terima kasih banyak. Mohon maaf Bapak Ibu atas segala kesalahan yang baik disengaja maupun tidak disengaja, dan atas body language saya yang mungkin diterimanya tidak mengenakan di dalam room Zoom. Terima kasih kepada program Magister Ilmu Hukum yang sudah menyelenggarakan kegiatan kuliah umum yang sangat bermanfaat dari Prof. Adrian Bettner. Mudah-mudahan kita selalu sehat, selalu bahagia, sehingga imunitas kita terjaga. Saya Richa Anggraini sekali lagi terima kasih dan izin menutup acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat malam. Sampai jumpa. Bye. Enough.